Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak ibu semuanya. Materi kita hari ini adalah masa praaksara. Masa praaksara adalah zaman di mana semua kegiatan bergantung dengan alam. Pra artinya belum mengenal, aksara artinya pengetahuan. Jadi, praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal pengetahuan dan kegiatannya bergantung dengan alam. Akan tetapi, nenek moyang kita bisa melaluinya hingga lahirlah generasi modern seperti sekarang ini, yang didasari oleh pengetahuan dan didapatkan dari proses belajar di sekolah. Anak ibu, pada masa pandemi ini kita dituntut untuk belajar dari rumah secara daring atau dikenal dengan online. Untuk semua siswa, jangan lupa untuk tetap stay at home. Dan apabila harus keluar rumah, gunakanlah masker. Karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Baiklah, marilah kita mulai pelajaran hari ini. Masa bercocok tanam lahir melalui proses yang panjang dan tidak mungkin dipisahkan dari usaha manusia prasejarah dalam memenuhi kebutuhan hidup pada masa-masa sebelumnya. Betapa sulitnya bertahan hidup dalam kala Pleistosen dan pasca Pleistosen tercermin dari perkembangan budaya yang sangat lambat dan memakan waktu yang amat panjang. Keadaan seperti ini berlaku pula di tempat lain di Afrika, Eropa, dan Asia. Lingkungan alam dengan perubahan iklim yang berkali-kali berlangsung sangat memengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Setelah cara hidup berburu dan mengumpul makanan dilampaui, manusia menginjak suatu masa kehidupan yang disebut masa bercocok tanam. Cara untuk memanfaatkan hutan belukar dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan mulai dikembangkan sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil-hasil pertanian, meski sifatnya masih sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan serta menangkap ikan terus dilakukan. Selain mata pencaharian bercocok tanam yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Pada masa ini, mulai ada tanda-tanda cara hidup menetap di suatu perkampungan yang terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Populasi mulai meningkat dan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan perkampungan yang terutama ditujukan untuk mencukupi kehidupan bersama mulai diatur dan dibagi antar masyarakat. Selain segi teknologi dalam menghasilkan berbeda-beda untuk keperluan sehari-hari seperti pakaian, gerabah, dan alat-alat kerja mulai ditingkatkan. Unsur kepercayaan dalam kehidupan perkampungan ini mulai memainkan peran yang penting. Mengenai manusianya, kita tidak tahu benar ciri-ciri manusia yang berdiam di Indonesia pada masa bercocok tanam, karena tidak ada temuan rangka yang cukup utuh dari masa ini di Indonesia. Oleh sebab itu, kekosongan dalam pengetahuan tentang manusia
Indonesia periode ini kita coba isi dengan memperhatikan cita-cita manusia dari masa tersebut dari negeri-negeri tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Dari ketiga negara ini sudah banyak memperlihatkan ciri-ciri mongoloid. Ciri-ciri tersebut antara lain bentuk kepala yang bundar atau brakikefal, muka lebar, dan gigi seri yang menembilang. Temuan-temuan rangka di Indochina juga menunjukkan ciri-ciri mongoloid yang lebih dominan, meskipun ciri-ciri Austromelanesid masih terdapat sedikit. Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat diperkirakan bahwa penduduk masa bercocok tanam di Indonesia bagian barat demikian pula keadaannya. Kemudian mengenai sistem kehidupan masyarakat pada masa bercocok tanam, yaitu menekankan kepada sistem gotong royong, di mana gotong royong merupakan kewajiban yang sama-sama dirasakan keperluannya oleh setiap anggota masyarakat. Dalam hal ini juga adanya pembagian kerja yang jelas antar kaum perempuan dan kaum laki-laki. Menebang pohon, membakar semak belukar itu merupakan bagian dari tugas laki-laki. Sedangkan tugas dari perempuan yaitu secara bergotong royong menabur benih dan kemudian setelah panen memetik hasilnya. Selain dari itu, tugas perempuan yaitu menjaga ternak di rumah dan anak-anaknya. Selanjutnya, mengenai sistem ekonomi masyarakat pada masa bercocok tanam lebih menekankan kepada sistem ekonomi barter. Dalam hal ini, masyarakat melakukan tukar-menukar barang seperti barang-barang untuk alat-alat yang digunakan ke dalam kehidupan sehari-hari dan juga panen yang diberikan dari alam yang mereka olah tersebut. Di masa bercocok tanam, kelompok manusia sudah lebih besar karena pertanian dan peternakan dapat memberi makan penduduk dalam jumlah yang lebih besar. Kepadatan penduduk lambat laun meningkat 2 kali lebih banyak dari masa sebelumnya. Tinggal menetap di suatu perkampungan menimbulkan berbagai akibat yang sebelumnya tidak ada. Penduduk yang tidak berpindah-pindah dan jumlahnya besar, terjadilah penimbunan sampah dan kotoran sehingga timbul masalah pencemaran lingkungan untuk pertama kali dalam sejarah manusia. Wabah penyakit mungkin sudah terjadi karena penduduk sudah besar jumlahnya dan kepadatan mulai meningkat, sehingga umur atau angka kematian meningkat pula antara sekitar 35 tahun sampai 40 tahun. Dalam hal ini muncullah sistem kepercayaan masyarakat terhadap roh yang telah meninggal, di mana salah satu segi yang menonjol dalam masyarakat adalah sikap terhadap alam kehidupan sesudah mati. Kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat orang meninggal sangat memengaruhi kehidupan manusia. Roh dianggap mempunyai kehidupan di alamnya tersendiri sesudah orang meninggal. Kepercayaan ini dapat dibuktikan dari peninggalan-peninggalan budaya yang ditinggalkan oleh masyarakat pada masa bercocok tanam tersebut. Penghormatan pada arwah nenek moyang dan dipakai untuk pelayanan jenazah. Untuk penghormatan roh nenek moyang, masyarakat yang hidup pada tradisi batu besar kerap memakai menhir, yaitu bangunan berupa batu tunggal. Menhir atau tugu batu tunggal ada yang berkelompok, ada pula yang dibuat bersama bangunan lain seperti punden berundak-undak. Punden berundak-undak adalah bangunan dari batu yang tersusun secara bertingkat-tingkat. Fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal.
Dolmen merupakan peti mayat berbentuk meja dari batu yang bagian atasnya dapat digunakan sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat agar mayat tersebut tidak dimakan oleh binatang buas. Maka kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Sarkofagus atau keranda batu adalah peti mayat terbuat dari batu. Bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup juga dari batu. Kubur batu adalah peti mayat yang terbuat dari batu-batu besar. Kubur batu dibuat dari lempengan papan batu yang disusun persegi 4 berbentuk peti mayat yang dilengkapi dengan alas dan bidang.